Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, eh, kali ini saya akan melanjutkan video tutorial yang kemarin, yang part 1. Sekarang kita akan lanjutkan ke part 2. Semoga Bapak Ibu masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dan masih semangat untuk melakukan persiapan ya, melakukan persiapan pembelajaran daring di SMK PGRI 1 Sukabumi ini. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja ya. Langkah pertama seperti biasa, Bapak Ibu buka dulu Google Chrome-nya, kemudian buka e-learning-nya, kemudian login. Oke, kalau sudah masuk ke dashboard-nya, Bapak Ibu buka mata pelajarannya. Kalau di saya ini komputer akuntansi. Nah, kemarin sudah kita bahas bagaimana cara membuat buku ya, buku sebagai bahan belajar anak atau sumber belajar anak. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana cara membuat aktivitas belajar anak, yaitu dengan membuat soal ya, soal baik itu soal pilihan ganda ataupun soal dalam bentuk esai. Nah, kemarin kita sudah beres membuat cover soalnya. Ini baru membuat covernya. Nah, sekarang kita akan isi cover itu dengan soal ya. Kita akan isi cover yang sudah kita buat dengan soalnya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tampilan seperti ini, nah untuk melanjutkan proses pengelolaannya, pengelolaan KBM-nya, jangan lupa diklik hidupkan mode ubah seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal diklik saja yang ini, soal latihan materi yang sudah Bapak Ibu input ya sebagai latihan. Ini diklik. Nah, seperti ini, maka akan muncul dashboard soal latihan materi menginstal komputer. Dari sini akan kelihatan kuis itu dibuka tanggal berapa, jam berapa. Kemudian kuis atau soal itu akan ditutup tanggal berapa, jam berapa. Terus waktu pengerjaannya berapa menit, terus nilai yang diambilnya, metodenya seperti apa, nilai tertinggi atau rata-rata misalnya. Ini nanti bisa kita ubah settingannya ya. Nah, untuk membuat soalnya yang selanjutnya nanti kita akan masukkan ke dalam cover soal. Nah, untuk membuat soalnya Bapak Ibu tinggal diklik edit soal. Sini ada edit soal. Bapak Ibu edit soal. Klik edit soal. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, jendelanya, jendela edit soal atau edit quiz. Ya. Kemudian Bapak Ibu klik tambah. Sini ada tambah. Kemudian klik sebuah pertanyaan baru. Nah, seperti ini. Di sini banyak tipe-tipe soal yang biasa dipakai ya, yang biasa dipakai dalam proses pembelajaran. Tapi untuk kali ini saya akan fokus ke dua tipe saja yang memang banyak digunakan oleh kita, yaitu pilihan ganda dengan esai. Nah, Bapak Ibu boleh mengeksplor sendiri. Di sini banyak tipe soal, ada benar salah, ada matching, short answer, numerik, isi, ya, esai. Nah, ini banyak. Silakan saja Bapak Ibu diekspor sendiri. Ya, saya akan fokus kedua saja untuk pilihan ganda dengan esai. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Yang pertama, karena kita akan coba membuat soal pilihan ganda, tentu saja kita pilih pilihan ganda. Nah, setelah beres, diklik tambahkan seperti ini.
Oke, dari sini kita harus setting dulu. Yang pertama kategori. Kategorinya kita masukkan ke dalam kategori soal latihan materi menginstal komputer, misalnya yang paling atas ya. Bapak Ibu pilihannya yang paling atas. Jadi soal nanti dikategorikan ke kategori soal materi menginstal komputer atau sesuai dengan materi yang disampaikan, bab materi yang disampaikan. Untuk nomor soal, ini ada tanda seru merah, ini artinya wajib diisi ya. Kita isi saja satu lah ya, atau nomor satu. Nah, teks soal Bapak Ibu silakan masukkan di sini. Nah, kemarin sudah saya sarankan untuk membuat materi satu kali pertemuan plus dengan soalnya agar memudahkan Bapak Ibu nanti ke sini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah ada soalnya ya di Microsoft Word misalnya atau di PDF, Bapak Ibu tinggal kopas-kopas saja, jadi tidak perlu mengetik lagi. Bagi contoh, saya sudah siapkan soalnya yang ini. Soalnya ini saya akan kopas saja. Jadi paste di sini. Ini soalnya, teks soal. Nah, lanjut kalau sudah teks soal ke bawah ini biarkan saja otomatis. Ini kosongkan saja, biarkan. Nah, ini udah acak ya. Ini biarkan. Langsung saja ke optionnya Bapak Ibu ya. Di sini optionnya biasa kita pakai 5 A, B, C, D, E gitu ya. Nah, di sini optionnya untuk apa pengetikan optionnya bukan A tapi 1, 2, 3, 4. Cuma nanti pas muncul di soal tetap A, B, C ya. Oke, optionnya tinggal masukkan saja ini. Kan paste di sini. Option kedua. Paste di nomor 2, option kedua. Ini seperti ini bukan hilang Bapak Ibu ya, ini bukan hilang tapi ke atasin. Nah, ini karena ininya memperbesar atau pindah dari sini. Jadi kalau misalnya teksnya tidak cukup bisa digeser ke bawah. Dia akan otomatis. Kemudian option ketiganya pasti di yang ketiga. Option 4-nya atau D-nya kita simpan di keempat. Option E-nya ini option ke E-nya simpan di option 5. Nah, setelah ini baru Bapak Ibu menentukan kunci jawabannya. Option kunci jawabannya yang mana? Ya. Kalau di sini unsur yang paling mempengaruhi dalam sistem komputer misalnya A. Saya pilih A yang tadi berarti option pertama. Ini. Nah, untuk yang jawaban benar atau kunci jawabannya pilih 100. Ini artinya kunci jawaban. Kalau option yang salah-salahnya, nah ini yang bukan jawabannya, ini biarkan saja tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Jadi untuk option kunci jawabannya, silakan Bapak Ibu isi di nilainya itu 100%. Ini artinya kunci jawaban. Oke, kalau sudah memasukkan optionnya sudah kita masukkan, Bapak Ibu langsung saja diklik simpan perubahan. Simpan perubahan. Nah, soal sudah masuk. Yang barusan kita input sudah masuk. Step berikutnya lagi, kita tambahkan lagi. Tambah. Kalau kelihatan tambah. Masih pilihan ganda. Tambahkan. Ininya sudah otomatis. Otomatis ada di atas. Masukkan di sini nomor 2. Option soalnya kopas, silakan. Seperti ini. Langsung ke optionnya. Sorry. Optionnya.
hardware. Option kedua berarti B. C. Option ketiga. D. Option keempat. E. Option kelima. Oke. Kunci jawabannya program ini sudah masuk kelompok software D. Berarti optionnya D. Ini software. Nanti oh sorry Bapak Ibu, ini salah ya. Ini yang paling atas sini. Nah ini optionnya, karena ini kunci jawabannya maka pilih 100 nilainya. Yang lain tidak ada. Itu berarti bukan kunci jawabannya. Nah, kalau sudah beres seperti biasa, Bapak Ibu klik simpan perubahan. Nah, untuk soal-soal berikutnya prosesnya sama seperti itu, Bapak Ibu ya. Soal pilihan ganda nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya sama seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya ada soal yang salah mau diedit gitu, mau dibetulkan. Bapak Ibu tinggal diklik saja ini. Nah, ini. Ini ada edit question, tinggal diklik nanti dibetulkan di sini. Kalau Bapak Ibu mau merevisi ya, ada kesalahan misalnya. Terus bagaimana kalau misalnya ingin menghapus? Di sini sudah ada keranjang tong sampah, ini loginnya logonya atau simbolnya, tinggal Bapak Ibu klik saja ini. Ya. Setelah Bapak Ibu saya contohkan 2 soal saja. Ya. Setelah soal semua sudah diinput, tentukan kita nilainya. Ya, nilainya kita tentukan. Misalnya nilai tertinggi maksimal itu 100. Ya. Kemudian per poin untuk pilihan ganda misalnya karena ini ada 2 soal, maka nilainya per soal 50 misalnya. Nah, setelah memasukkan 50 di enter. Itu. Kemudian untuk merubahnya diklik ini ya, Bapak Ibu. Klik yang ini, kemudian masukkan 50. Selanjutnya enter. Kemudian simpan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin soal ini diacak, misalnya soal ini ingin acak, berarti ininya di checklist, kocok pertanyaan di checklist, maka nanti soal ini akan teracak ya. Soalnya optionnya udah pasti tadi karena di settingan awal diacak, optionnya pasti diacak. Yang soalnya ingin ngacak juga, maka ininya diklik kocok. Nah, jika sudah, ini berarti ini kita sudah beres memasukkan soal ke dalam cover ya, atau kerangka soal latihan materi mengenal komputer. Jika sudah, Bapak Ibu bisa kembali ke sini ya, atau materi menginstal aplikasi Mayo misalnya. Kalau lebih bagusnya ke sini aja biar jelas. Nah, ke nama mata pelajarannya. Nah, soal sudah kita masukkan ke sini. Kalau misalnya ingin menambah lagi, ya Bapak Ibu tinggal diklik lagi ini ya. Demikian Bapak Ibu, bagaimana cara membuat soal pilihan ganda ya, pilihan ganda. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya. Setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat soal dalam bentuk esai ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, Bapak Ibu tambahkan lagi di sini sebuah aktivitas. Ya, tambahkan sebuah aktivitas. Masih sama, dipilih quiz. Ya, quiz. Kemudian masukkan namanya. Nah, misalnya sama soal. Yang ini bebas ya, tergantung Bapak Ibu saja. Soal latihan esai materi install Mayob misalnya seperti ini.
Ini perintahnya di kolom perkenalan bisa diisi, kerjakan dengan singkat dan benar misalnya. Nah, ini bebas tergantung Bapak Ibu. Jika sudah, ininya di checklist. Berikutnya lagi kita atur waktu tes ini kapan mau dimulai, kapan mau ditutup. Ini wajib adanya di timing ya Bapak Ibu. Ini adanya di timing. Timing silahkan disetting. Sebagai contoh, saya dimulai dari tanggal 24 misalnya jam 7.30 misalnya. Ini disesuaikan saja dengan jadwal Bapak Ibu. Nah, akan berakhir di tanggal berapa? Nah, untuk Bapak Ibu bisa ini 1 minggu sajalah, karena untuk mengantisipasi anak tidak punya kuota dan ada gangguan yang lain. Jadi kalau misalnya kita kasih batas waktu seminggu, itu lebih enak ya, lebih leluasa. Misalnya saya kasih tanggal 30 misalnya. Batas akhirnya jam berapa? Misalnya jam 23.00 misalnya. Ini batas akhirnya. Kemudian waktunya mau berapa menit? Saya kasih 90 menit. Jika sudah settingan seperti ini, Bapak Ibu langsung saja simpan dan kembali ke kursus. Diklik simpan dan kembali ke kursus. Seperti ini. Oke, seperti biasa. Nah, ini berarti kerangkanya sudah kita buat, atau tadi saya bilang cover soalnya sudah kita buat. Nah, step berikutnya, sekarang kita akan membuat soalnya sekaligus memasukkannya ke dalam cover soal latihan esai ya. Caranya sama Bapak Ibu seperti yang soal pilihan ganda. Ini diklik. Nah, jika sudah diklik, seperti biasa, edit quiz, kemudian tambah sebuah pertanyaan baru. Nah, sekarang pilih esai. Nah, kalau tadi pilihan ganda, sekarang pilih esai, tambah. Nah, ininya seperti biasa, kategorinya kita masukkan saja ke yang pertama, sini. Nah, kategorinya itu namanya misalnya di sini sama soal 1 atau nomor 1, terserah Bapak Ibu. Kemudian masukkan di sini soalnya ya. Saya misalnya akan ngambil contoh nah ini aja. Ini aja dijadikan sebagai soal esai misalnya di sini. Seperti aja sebutkan ya, seperti ini, sebutkan unsur-unsur yang saling mempengaruhi dalam sistem komputerisasi akuntansi. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah langsung ke bawah, seperti biasa ini lewat-lewat. Nah, ini biarkan saja. Nah, untuk ini, untuk ukuran kotak inputnya, maksudnya nanti untuk anak mengisi jawabannya, kita kasih 40 baris biar lebih besar tampilan kotaknya gitu ya. Nah, kalau menginginkan anak hanya mengisi diketik dari handphone, misalnya diketik jawabannya, maka lampiran izinkan lampiran tidak. Nah, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan misalnya dalam bentuk foto atau file atau apa aja lah, maka ini izinkan lampirannya diiakan ya, diiakan atau tidak terbatas lah, tidak terbatas. Membutuhkan lampiran opsional, jadi ini tidak wajib ya, lampiran tidak wajib. Jenis berkasnya apa? Nah, ini dipilih saja all tipe, kemudian maksimalnya 8 mega misalnya, maksimal 8 mega.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk settingan ini, nah dari mulai izinkan, nah untuk settingan ini ke sini, nah ini berlaku jika Bapak Ibu menginginkan file selain dari jawaban tag, misalnya foto atau apa foto dari jawaban anak di buku misalnya, atau file PDF dan lain sebagainya, kalau memang menginginkan seperti itu ya. Jadi ininya diaktifkan ya. Jadi izinkan lampiran di sini berarti apakah 1, 2, 3 atau terbatas, misalnya tidak terbatas, atau izinkan 2, 3 aja lah, maksimal 3 file diizinkan. Misalnya gambarnya fotonya itu ada 3 berarti maksimal ya. Kemudian membutuhkan lampiran, ini opsional. Artinya opsional itu boleh dilampirkan, boleh tidak. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mewajibkan, pilih 3. Tuh. Kemudian jenis berkas dipilih. Nah, jenis berkas pilih aja semua. All tipe, jadi bisa dokumen, bisa apa aja lah ya. Kalau all tipe berarti semua bentuk dokumen. Semua bentuk dokumen berarti masuk ya. Kemudian batasnya berapa? 8 mega misalnya. Nah, ini kalau memang Bapak Ibu mengizinkan anak melampirkan dari jawabannya. Tapi kalau tidak perlu hanya teks saja, ini jangan diisi. Ini tidak saja. Seperti ini udah otomatis. Ini nggak boleh diisi kalau misalnya tidak harus melampirkan sesuatu dari jawaban tersebut. Nah, jika sudah, Bapak Ibu tinggal simpan saja. Ibu tinggal simpan saja, simpan. Oke, beres. Maka pertanyaannya sudah masuk. Ya, pertanyaan esainya atau soalnya sudah masuk. Jika Bapak Ibu menginginkan soal esai lebih dari 1, sama prosesnya. Tambah, kemudian tambah sebuah pertanyaan baru, pilih esai, tambahkan, ininya udah otomatis. Soalnya soal 2, kemudian nah ini misalnya soalnya masukkan di sini. Nah, seperti ini 40 baris, yang ini jangan diaktifkan karena tidak perlu menampilkan. Nah, kalau sudah simpan. Oke, nih udah masuk 2 pertanyaan. Nah, tinggal kita setting tadi nilai tertinggi 100 misalnya. Ini karena 2 soal berarti masing-masing 50 nilai tertingginya. Nah, ini nilai tertingginya 50. Enter. Sorry, ini di enter. Enter. Oke, kalau sudah simpan. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti secara otomatis soal sudah masuk ke dalam rangka atau cover soal latihan esai. Balik lagi ke sini, ke mata pelajarannya, klik. Nah, seperti ini. Oke, Bapak Ibu, ini 2 soal sudah kita dua bentuk atau tipe soal sudah kita buat, yaitu soal pilihan ganda dengan soal esai. 2 tipe soal ini memang sering kita pakai di proses pembelajaran baik daring ataupun luring ya Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya. Nah, step berikutnya nanti di video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara memeriksa dan melihat jawaban peserta didik, baik itu soal pilihan ganda ataupun soal esai. Nah, demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Yang paling pokok Bapak Ibu bisa langsung dipraktekkan karena memang waktunya mepet. Kita tanggal 1 Agustus sudah harus PM. Nah, mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu
bisa mempraktikannya. Tetap semangat Bapak Ibu untuk melakukan proses pembelajaran ini, dan kita berdoa agar masalah ini cepat selesai sehingga kita bisa melakukan proses KBM secara tatap muka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.